Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahfud MD menyebut dirinya tahu persis kecurangan dalam pemilu. Wih, luar biasa. Gitu loh. Kayaknya segala tahu ya Pak Mahfud. Jadi dia tahu persis kecurangan dalam pemilu dan kejujurannya. Gitu. Nah, menanggapi pernyataan Mahfud MD, pegiat media sosial Monica itu mengatakan bahwa pengakuan Mahfud MD tentang kecurangan dan kejujuran dalam pemilu adalah modalnya untuk menduduki jabatan yang sekarang dia jabat. Itu skakmat itu ya, luar biasa. Kita bisa lihat di tweetannya Monica itu. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, baru kemarin kita juga mengabarkan statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan dulu ya beberapa tahun yang lalu jejak digitalnya saya tahu persis ada gelontoran uang triliunan masuk ke Indonesia untuk melegalisasi perjinahan dan LGBT. Dan banyak lagi lah yang kurang lebih judulnya begitu. Saya tahu persis, saya tahu persis. Ini emang menteri yang luar biasa ya, mungkin menteri yang paling tahu segalanya. Tapi sayangnya pengetahuannya tentang apa-apa yang dia ketahui secara persis itu kok rasanya tidak bermakna gitu. Ya kan bicara tentang kemarin triliunan itu yang masuk ke Indonesia, apa yang Mahfud lakukan? Nggak ada juga perasaan gitu. Kemudian yang ini, saya tahu persis kecurangan pemilu dan sebagainya. Terus apa yang Anda lakukan? Iya. Nah, jangan-jangan yang diomongin Monica ini benar. Jadi modalnya modal pengetahuan, saya tahu loh. Ada kecurangan ini loh, saya tahu loh ini loh. Ayo, mau saya bongkar nggak? Jangan, ini jabatan aja. Nah kan perspektif publik menangkap cerita itu ya begitu gitu, ilustrasinya gitu. Yang dia lakukan adalah upaya terus-menerus untuk menunjukkan bahwa saya ini orang hebat. Saya ini tahu segalanya, saya itu mengerti semuanya gitu. Tapi ada yang dia lupa gitu. Dengan pengetahuannya dia juga tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau melihat dari statement yang sudah pernah disampaikan oleh Mahfud MD, kemudian pada kenyataannya berbeda, misalkan dari soal LGBT ya kan dan sebagainya gitu. Sekarang yang terbaru adalah Mahfud MD tahu persis mana yang curang, mana yang jujur dalam pemilu gitu. Kalau disandingkan dengan kenyataan Mahfud MD seperti apa, publik akan menilai percaya atau enggak. Karena kan melihat jujur atau tidak jujur hasil pemilu tergantung dari seseorang ya kan. Ya. Apakah orang itu juga jujur atau tidak? Maksudnya percaya terhadap statementnya itu Mahfud. Saya kira kita memang melihat beliau ini orang pintar. Beliau itu kepakarannya nampak terlihat. Kan indikasi kebohongan yang paling kuat itu adalah ada rekam jejak ketika dia ketahuan berbohong kan gitu. Nah, Pak Mahfud ini enggak memang. Enggak kelihatan berbohong. Jadi apa yang dia lakukan itu benar gitu. Apa yang dia ketahui itu benar gitu. Hanya tadi balik lagi aja gitu, pengetahuannya tidak menjadi hal yang bermakna. Kan harusnya kalau dia tahu ada kecurangan, dia menjadi orang yang paling depan untuk memperjuangkan itu sampai detik ini gitu. Tapi faktanya apa? Tidak ada yang dia lakukan gitu untuk membongkar kecurangan pemilu yang kemarin-kemarin. Gitu. Berarti apakah bermain kamuflase gitu? Ya. Saya kira itu lebih tepat. Jadi kalimat yang hari ini disampaikan adalah sebuah kebenaran untuk mendukung sesuatu yang terjadi hari ini. Besok ada kebenaran lain yang berbeda. Kan kalau benar itu bukan berarti kalau yang saya katakan benar maka yang Anda katakan salah, kan tidak. Saya katakan benar bisa jadi Anda juga benar. Sama-sama benar gitu. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi pada Pak Mahfud. Dia menyampaikan kebenaran untuk kepentingan hari ini, besok menyampaikan kebenaran untuk kepentingan yang lain gitu. Tapi ini berbeda ini Kang. Berita yang satu ini kan. Ya ini benar-benar ya benar gitu menurut saya. Gimana tuh? Jadi Jaksa Agung ST Burhanuddin
mengaku pernah menegur dengan keras ke anak buahnya terkait seragam terdakwa ketika bersidang yang mendadak menggunakan peci, menggunakan hijab, yang sebelumnya terdakwa itu tidak menggunakan itu. Ya kita sering melihat ya. Banyak lah. Kemarin yang rada santar tuh Pinangki itu kan, wajahnya seksi, rambutnya berwarna, masuk persidangan pakai jilbab. Nanti setelah bebas lepas lagi. Iya. Karena kan memang Burhanuddin menceritakan ini kan terkait koruptor yang tidak hanya berasal dari kerah putih lah, pekerja kerah putih. Nah, tetapi bisa juga yang memakai kaos oblong itu dipakai ketika sidang gitu loh, Kang. Tapi pertanyaan saya gini dulu, Kang. Ini disampaikannya baru-baru apa udah lama nih? Baru ini. Baru ya. Baru. Jadi bahkan menurut Burhanuddin ada juga koruptor yang berkedok memakai baju koko gitu loh. Nah, ini ya. Kenapa nggak udah pakai seragam yang sudah ditentukan saja? Ya, ini kebenaran yang saya sepakati dari seorang ST Burhanuddin, Jaksa Agung kita. Tapi ada tapinya itu, makanya saya tanya tadi, ini baru apa udah lama? Baru. Kenapa nggak dari dulu? Ini kan kejadiannya dari dulu. Sejak Pak Burhanuddin naik menjadi Jaksa Agung, itu sudah kejadian. Bahkan banyak orang yang tersangkanya non-muslim sama juga. Disuruh pakai kerudung, disuruh pakai peci, disuruh gitu. Disuruh oleh siapa ya? Mungkin kubu pembelanya gitu, pengacara-pengacaranya. Kenapa ini terjadi? Ini psikologis sekali. Bahwa ketika situasi persidangan itu kan situasi penuh tekanan, dengan pembayangan-pembayangan yang ada di pihak hakim, jaksa, pengacara itu beradu argumen, beradu dalil untuk memenangkan perkaranya. Gitu. Hakim ada di tengah-tengah. Ada antara jaksa dan pengacara yang akan memutuskan. Maka para terdakwa biasanya posisinya sejajar dengan hakim. Ini salah satu teknik bahasa tubuh yang dimainkan oleh para pengacara gitu, untuk mengambil simpati, bahkan kalau mungkin empati dari hakim. Nah, bagaimana cara mengambil simpati dan empati yang terdekat? Ya dari apa yang nampak. Misalkan sopan gitu kan. Makanya kita dengar kemarin kenapa dipotong, kenapa dibebaskan, karena dia berperilaku sopan gitu kan. Itu kan kesalahan fatal, bias judgment dari seorang hakim yang tumpul gara-gara terkecoh oleh apa yang nampak di depan. Rahel V-nya, ini saya masih ingat itu ya, siapa itu, Telegram apa TikToker itu tidak harus ditahan walaupun melakukan kesalahan, keluar dari karantina karena dia berlaku sopan. Nah itulah yang dikejar, sehingga didandanin lah. Kenapa didandaninnya kerudung dan peci? Ya karena itu menggambarkan, itu sebuah fakta bahwa orang yang berjilbab itu perspektif secara umumnya adalah orang baik, orang alim. Peci juga sama, orang baik, orang alim. Dengan begitulah dimaksudkan nanti hakim terpengaruh. Oh ini sebenarnya orang baik. Oh, ini ya ini yang menarik juga, Kang. Jadi Jaksa Agung ya itu juga mengatakan, makanya saya melarang teman-teman itu di daerah dulu itu kalau sidang terdakwa itu pakainya dikasih baju koko, pakai peci. Ya saya marah. Mas, kok begini? Saya bilang, ganti. Begitu. Burhanuddin mengaku marah karena terdakwa diberi seragam baju koko dan peci seolah-olah akan merusak citra agama tertentu. Iya, betul. Saya kira ujungnya yang paling berbahaya itu. Akhirnya citra Islam yang menjadi diperburuk. Kalau tadi saya bilang itu dilakukan oleh para pengacara, ini bahkan oleh aparat pengadilannya sendiri, bahkan oleh tim jaksanya sendiri mungkin dilengkapi seperti itu. Ini saya kira bukan atas inisiatif mereka, tapi ini adalah sebuah pola pembiasaan yang terjadi. Makanya saya tadi bilang ini sudah lama terjadi dari dulu. Ini pola yang berlaku sejak mungkin puluhan tahun ke belakang, sehingga menjadi kebiasaan yang tidak disadari lagi gitu. Ada yang mau masuk pengadilan, ini bajunya. Ya akhirnya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, citra Islam itu turut dirusak oleh perangkat pengadilan itu. Tapi tetap saya bersyukur meskipun terlambat Pak Burhanuddin menyampaikan, nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan kalau yang bicaranya sudah Jaksa Agung ini didengar. Kalau itu sebuah pola, itu kebiasaan, itu dipotong sekarang, itu tidak ada lagi yang begitu-begitu. Berarti kalau sudah perintah dari Jaksa Agung, publik bisa mengawal itu. Nah, persis. Kita akan coba kawal nanti ya pengadilan-pengadilan berikutnya.